Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Kembali lagi di materi Al-Islam teman-teman. Kali ini materi Al-Islam kita sudah berada di bab terakhir, yaitu tentang keteladanan para nabi. Nah, kali ini kita akan membahas kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Sebelum kita mulai, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah salah satu keturunan Al-Ish. Al-Ish adalah saudara kembar dari Nabi Yakub alaihissalam. Mereka berdua adalah putra Nabi Ishaq alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub juga dikaruniai istri dan keturunan yang banyak. Anak-anaknya berjumlah 10 orang, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Nabi Ayub terkenal sebagai nabi yang kaya raya. Kemudian Allah menguji keimanan dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Allah mengambil semua kekayaannya sampai habis. Nabi Ayub alaihissalam tetap taat dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada keluhan sedikit pun, Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Saya datang ke bumi ini tidak membawa apa-apa, dan akan kembali kepadanya nanti juga tidak membawa apa-apa kecuali amal yang soleh." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengujinya lagi dengan mengambil semua anak-anaknya, hingga tinggal dia berdua dengan istrinya yang setia. Nabi Ayub alaihissalam tetap tidak berubah sedikit pun. Nabi Ayub alaihissalam tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua cobaan yang berat itu tidak melemahkan imannya sedikit pun. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan memberikan penyakit kulit di sekujur tubuhnya yang menyebabkan tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Karena penyakitnya itu, Nabi Ayub alaihissalam diasingkan oleh masyarakat ke daerah pinggiran, ditemani oleh istrinya yang setia. Semakin hari penyakit Nabi Ayub semakin parah, namun beliau tetap sabar hingga 18 tahun lamanya. Istri Nabi Ayub alaihissalam dengan sabar menemani dan merawatnya. Istrinya bekerja keras mencari nafkah ke kota agar dapat membawa makanan untuk suami dan dirinya sendiri. Pada awalnya, ada yang memberi pekerjaan kepada istri Nabi Ayub. Tetapi ketika tahu bahwa dia adalah istri Nabi Ayub, mereka langsung mengusirnya karena takut tertular penyakit kulit Nabi Ayub alaihissalam. Berkat kesabaran dan doa Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi kesembuhan kepada Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Mendengar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Nabi Ayub alaihissalam kemudian melakukannya, dan dengan perantara air itulah penyakit Nabi Ayub sembuh dan keadaan Nabi Ayub tanpa ada sedikit pun yang masih ada di kulitnya, penyakitnya pun dapat kembali seperti semula. Dari kisah Nabi Ayub, kita dapat mengambil pelajaran atau meneladani perilaku terpuji Nabi Ayub. Walaupun Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya dan dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, beliau sangat senang membantu fakir miskin, anak-anak yatim, dan rakyat kecil lainnya. Nabi Ayub alaihissalam dikenal dengan kesabarannya dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam juga dikenal sebagai orang yang soleh, selalu taat
dan pandai bersyukur dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah putra dari Imran dan Yukabat. Mereka merupakan keturunan Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub alaihi salam bin Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Mereka dilahirkan di negeri Mesir yang saat itu dipimpin oleh seorang raja yang kejam dan durhaka kepada Allah. Raja itu dikenal dengan sebutan Raja Fir'aun. Nabi Musa dilahirkan ketika Raja Fir'aun melarang Bani Israel memiliki anak laki-laki. Raja Fir'aun melakukan hal itu karena takut kehilangan kekuasaannya di Mesir. Karena alasan inilah ibunda Musa selalu merahasiakan kabar kehamilannya, sehingga ketika Musa lahir tidak ada satupun yang mengetahuinya. Untuk melindungi Musa yang masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibunda Musa supaya menghanyutkan Musa di sungai Nil. Berkat perlindungan Allah, Musa yang masih bayi ditemukan seorang wanita yang baik dari keluarga Raja Fir'aun. Wanita itu adalah istri Raja Fir'aun yang bernama Asiyah. Sebenarnya Raja Fir'aun sangat ingin membunuh bayi itu, namun Asiyah berhasil mencegahnya. Asiyah juga memelihara dan ingin mengangkat Musa menjadi anaknya. Musa pun selamat dari kekejaman Raja Fir'aun. Kemudian ibu dan saudara perempuan Musa terus mencari tahu keberadaan Musa setelah hanyut di sungai Nil. Karena usaha yang tak kenal lelah, mereka akhirnya mengetahui bahwa Musa berada dalam perawatan istri Raja Fir'aun. Ketika dewasa, Musa tidak sengaja membunuh seseorang dari Mesir karena berusaha melindungi dirinya dan kaumnya. Musa sangat menyesali perbuatannya. Untuk menghindari hukuman yang kejam dari Raja Fir'aun, Musa akhirnya pergi meninggalkan Mesir dan tinggal beberapa tahun di kota Madian. Setelah sekian lama, Musa memutuskan kembali ke Mesir untuk menemui keluarganya. Di tengah perjalanan, tepatnya di lembah suci tua, Musa mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Musa tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Di tempat itulah Musa diangkat menjadi Rasul Allah serta mendapatkan mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bercahaya. Nabi Musa alaihi salam kemudian mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Raja Fir'aun pun diajak untuk menyembah Allah. Nabi Musa menunjukkan mukjizat-mukjizatnya kepada Raja Fir'aun agar mau beriman kepada Allah. Namun, Raja Fir'aun menolak ajakan Nabi Musa alaihi salam tersebut. Dengan sombongnya, Raja Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menganggap mukjizat Nabi Musa alaihi salam adalah sebuah sihir. Tidak mau kalah, Raja Fir'aun kemudian mengumpulkan para penyihir di Mesir untuk melawan Nabi Musa. Para penyihir berkata, "Hai Musa, lemparkanlah tongkatmu lebih dahulu atau kami yang memulainya." Musa menjawab, Kalianlah yang lebih dahulu." Para penyihir akhirnya melemparkan tali dan tongkat mereka sehingga berubah menjadi ular. Untuk melawan mereka, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Dengan izin Allah, tongkatnya berubah menjadi ular yang besar dan menelan ular-ular sihir dari para penyihir Raja Fir'aun. Merasa kalah dan takjub dengan mukjizat Nabi Musa, para penyihir akhirnya bersujud dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dengan Raja Fir'aun. Karena merasa semakin terancam, Nabi Musa beserta seluruh pengikutnya memutuskan keluar dari Mesir untuk menuju negeri Syam agar semua ancaman Raja Fir'aun bisa dihindari. Mendengar Nabi Musa meninggalkan Mesir, Raja Fir'aun pun mengejar mereka. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari
hingga sampai di tepi Laut Merah. Pengikut Nabi Musa semakin takut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul Laut Merah dengan tongkatnya. Peristiwa luar biasa terjadi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut itu terbelah dan membentuk jalan yang lebar. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kemudian menyeberangi lautan hingga sampai ke ujung laut yang lain. Sementara Raja Fir'aun dan tentaranya terus mengejar di belakangnya. Ketika semua pengikut Nabi Musa telah sampai di seberang lautan, Raja Fir'aun beserta tentaranya baru sampai di tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya agar lautan kembali seperti semula. Raja Fir'aun dan tentaranya pun akhirnya tenggelam dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita bisa meneladani perilaku Nabi Musa alaihissalam, karena dalam keberaniannya dalam membela kebenaran dan berani mengakui kesalahan dan mau bertobat. Lalu Nabi Musa juga pantang menyerah dan selalu bekerja keras serta selalu berharap dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam yang bisa kita teladani, teman-teman. Yang terakhir yaitu kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah putra dari Imran dan Yukabat. Harun lahir ketika tidak ada larangan kepada Bani Israel untuk memiliki anak laki-laki, sehingga Harun lahir dan hidup dengan aman. Setelah Musa diangkat menjadi Rasul, Musa kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengangkat saudaranya Harun menjadi Rasul. Nabi Musa berharap Harun dapat membantunya berdakwah karena memiliki kelebihan dalam berbicara. Nabi Musa menyadari bahwa dirinya memiliki kekurangan dalam berbicara karena ulah Raja Fir'aun ketika Musa masih kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Musa dan Harun pun diberi hidayah, diberi wahyu dan diangkat sebagai Rasul untuk mendampingi Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berada di Gunung Sinai untuk menerima kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Namun ternyata tidak semua kaum Bani Israel mau mengikuti nasihat Nabi Harun. Sebagian dari mereka kembali melakukan perbuatan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membuat patung anak sapi dari emas dan mereka menyembahnya. Mereka mengancam akan membunuh Nabi Harun alaihissalam. Jika menghalangi mereka, salah seorang yang membujuk kaum Bani Israel untuk melakukan itu adalah Samiri. Mengetahui hal itu, Nabi Musa alaihissalam sempat marah dan meminta penjelasan dari Nabi Harun alaihissalam. Setelah mendengar penjelasan dari saudaranya, Nabi Musa akhirnya menghukum orang-orang yang melakukan dosa besar tersebut. Dari kisah Nabi Harun, kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Harun memiliki perilaku yang terpuji yang bisa kita teladani, karena selalu menjaga amanah dan kepercayaan orang lain, yaitu saudaranya sendiri. Setia kawan dan menyayangi saudara, suka memberi nasihat dan dengan lemah lembut, santun terhadap perintah pimpinannya. Itu teman-teman kisah teladan para nabi, yaitu Nabi Ayub, Nabi Musa dan Nabi Harun. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa kita ambil pelajarannya. Bunda Ruby akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.